Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terkhusus bagi Bapak, Ibu, saudara yang baru pertama mengikuti kebaktian online di channel GKJ Wonosari. Diucapkan selamat bergabung dan selamat bersama-sama menikmati karya Tuhan dalam kebaktian ini. Untuk memasuki warta pada hari ini, ibadah Minggu tanggal 7 Maret 2021, untuk ibadah Minggu 7 Maret 2021 jam 7.30 waktu Indonesia Barat, giliran kelompok Galatia dan Efesus yang bisa ikut ibadah tatap muka di GKJ Wonosari Klaten kiranya menjadikan perhatian. Yang dua, akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Anggit Aprianto, putra Bapak almarhum Sunaryo saking Troyo, dengan saudari Novitasari Rahadiani, putri Bapak Antonius Toto R atau dari Semarang, besok pada hari Sabtu 6 Maret 2021 jam 8 waktu Indonesia Barat di GKJ Karangayu, Semarang. Kiranya jemaat mendukung di dalam doa. Yang ketiga, Sinode GKJ menawarkan pemesanan tabloid Adiyuswa GKJ sebagai bahan pembinaan yang diterbitkan oleh Bapelsin bidang PWG. Tabloid Adiyuswa terbit setiap bulan dengan harga A Rp35.000 atau belum termasuk ongkos kirim. Untuk pemesanan dapat menghubungi Saudari Esther dan kiranya menjadikan perhatian. Yang empat, renungan masa Prapaskah. Dalam rangka masa Prapaskah 2021, kurang lebih dalam 40 hari ke depan akan dilayankan renungan masa Prapaskah akan dibagikan atau di-share melalui grup WhatsApp Brayat Wonosari setiap harinya mulai pukul 18.30. Kiranya menjadikan perhatian. Yang kelima, penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. A. SMP Kristen Kartasura membuka pendaftaran penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Informasi lengkap dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Kiranya menjadikan perhatian. Yang B, SMK Kristen Surakarta membuka pendaftaran penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Informasi lengkap dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Kiranya menjadikan perhatian. Persembahan abu-abu 17 Februari 2021, Induk 1830, persembahan hari raya 692.000, persembahan kantong pembangunan Rp505.000. Untuk kepanan sekarang jam 18.30, persembahan hari raya Rp45.000. Persembahan Minggu tanggal 21 Februari 2021, Induk jam 7.30. Persembahan mingguan ada Rp1.206.000, persembahan kantong pembangunan Rp737.000, persembahan perpuluhan anak sekolah dari NN Rp20.000, persembahan perpuluhan dari NN Rp300.000, persembahan khusus pembangunan dari Bapak Wahyu Raharjo Rp500.000, persembahan perpuluhan dari NN Rp1.800.000, persembahan perpuluhan dari NN Rp2 juta. Untuk pepanan sekarang 7.30, persembahan mingguan Rp167, persembahan kantong pembangunan Rp72.000, persembahan kartu bulanan Rp95.000,
persembahan kartu pembangunan Rp55.000. Jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Demikian warta gereja hari ini, selamat beribadah. Dan untuk catatan Bapak Ibu, mengingatkan kembali untuk jemaat GKJ Wonosari untuk senantiasa mematuhi protokoler kesehatan dengan melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Dalam ibadah tatap muka dalam liturgi persembahan, jemaat diharapkan maju satu persatu ke depan dan tetap menjaga jarak. Persembahan dimasukkan ke dalam kotak yang telah tersedia, dimulai dari kursi sisi selatan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan, percaya bahwa Dia yang layak kita puji. Namun sebelum mari kita persiapkan untuk saat teduh bagi kita semua. Saat teduh kita mulai. Cukup. Bapak Ibu, mohon untuk berdiri. Seperti apa yang kami katakan di atas, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 3, terpujilah Allah. Sehingga
Jemaat Tuhan yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berani percaya bukanlah hal yang mudah, terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi. Tetapi marilah kita belajar berani percaya seperti Abraham. Saat Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham, ketika mengatakan bahwa jumlah keturunan Abraham seperti bintang di langit, meskipun seolah mustahil, karena saat itu dia sudah lanjut usia. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Mazmur 141 ayat pertama. Yeah.
Marilah kita bersatu hati dalam doa sebelum menerima firman Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau Allah yang setia, yang selalu memperhatikan, mendampingi dan menyertai kehidupan kami, walaupun dan bagaimanapun keberadaan kami. Engkau selalu ada, Engkau selalu mengerti tentang apa yang terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan sekarang di pagi hari ini, kami juga bersyukur karena kami boleh mendengar panggilan suara-Mu yang lembut di pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu, baik kami yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing, saat kami boleh beribadah di hadirat Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ibadah ini membawa berkat bagi kami semua, sehingga kehidupan kami selanjutnya boleh diteguhkan dan diperbaharui oleh karena kasih-Mu, melalui firman-Mu yang akan bersama-sama kami dengarkan saat ini. Oh Tuhan, beranikan kami untuk selalu percaya kepadamu, walaupun bagaimana keadaan kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini akan bersama-sama kita renungkan dan akan kita baca dari Injil Markus bab 8. Markus bab 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Markus bab 8 ayat 31 sampai 38 demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah
dan memelihara dalam kehidupannya. Hosiana. Ada sebuah cerita saat bapaknya sedang bepergian. Andi yang masih kecil duduk di kelas 3 SD. Keadaan rumahnya waktu itu sedang mati lampu. Andi berkata, kalau saja Bapak ada di rumah, pasti listrik segera menyala. Aku bisa nonton TV lagi. Ibunya yang mendengar perkataan Andi menyangkal, ya tidak mungkin tole, nek listrik itu ya dari PLN sana. Tidak mungkin, walaupun ayahmu ada, pasti tetap mati lampu. Andi masih ngeyel, enggak, Bapak pasti bisa. Aku percaya pada Bapak kok. Bapak pasti bisa. Lampu pasti segera menyala, aku bisa nonton TV lagi. Dan akhirnya beberapa saat kemudian bapaknya pulang ke rumah. Andi merengek-rengek, Pak cepat Pak, listriknya mati, lampunya mati, aku ndak bisa nonton TV. Cepat Pak, didandani. Bapaknya tersenyum, Le, tidak semuanya Bapak bisa. Saya percaya pada Bapak. Lah iya, percaya Bapak ini ndak bisa nek masalah listrik ini terus ujuk-ujuk kon murup. Enggak, pasti Bapak bisa. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Cerita ini menggambarkan tentang situasi saat Tuhan Yesus berdialog dengan murid-muridnya, terkhusus dengan Petrus waktu itu dalam bacaan Injil hari ini. Sebelum perikop yang kita baca, ayat-ayat sebelumnya itu menyatakan bahwa Petrus dan murid-muridnya percaya kalau Yesus itu adalah Mesias yang dari Tuhan Allah. Murid-murid dan Petrus percaya, yakin 100% Yesus itu adalah Mesias yang diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan dunia. Tapi beberapa saat kemudian, saat Yesus bercerita dalam bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus menceritakan, mengkisahkan bahwa Mesias itu nantinya akan menderita, bahkan mati. Tiba-tiba Petrus menarik Yesus dan Petrus menegur Yesus, seakan-akan mengatakan, jangan sekali-kali Engkau Tuhan menyatakan bahwa Mesias menderita. Mesias itu harus menang. Mesias itu harus jaya. Saya percaya kepadamu Tuhan. Itu kata-kata Petrus yang mewakili pikiran dan perkataan murid-murid yang lain.
mendengar teguran Petrus yang seperti itu, Yesus marah dan kembali menegur Petrus. Enyahlah iblis. Mengapa sampai sedemikian marahnya Yesus kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain? Karena Yesus tahu bahwa teguran Petrus dan murid-murid yang lain kepada Yesus itu didasarkan hanya karena kepentingan ego mereka. Pikiran mereka, lah kalau Yesus yang adalah Mesias yang dipercayai harus menderita, harus mati, lalu bagaimana nasibku nantinya? Pikiran Petrus dan murid-muridnya sangat dangkal. Hanya berkaitan dengan dirinya masing-masing. Hanya berkaitan dengan kebahagiaan dirinya sendiri. Lah nek Gusti Yesus sedo, lah nek Gusti Yesus sengsara, terus aku sing nderek Gusti iki kepiye? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih. Makanya Tuhan Yesus sangat marah kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain yang hanya berpikir tentang kepentingan kebahagiaan diri mereka sendiri. Sebab sebenarnya mengikut Yesus yang artinya percaya kepada Yesus, itu juga seharusnya percaya akan kesengsaraan dan kematian Yesus Kristus sebagai Mesias dalam kerangka melanjutkan apa yang menjadi kehendak Allah. Karya Allah untuk memulihkan dunia ini yang sedang dibelenggu oleh dosa. Salah satunya jalan adalah dengan penebusan. Dan penebusan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan tebusan itu harus dilakukan dalam penderitaan dan kematian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih. Pikiran-pikiran murid Yesus dan Petrus ini akan menghalang-halangi karya Allah yang sedang diemban oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kelihatannya menyenangkan, Yesus mendapat dukungan dari para murid, mana mungkin, dan jangan sampai Mesias itu menderita, jangan sampai Tuhan Yesus itu menderita dan mati. Kelihatannya menyenangkan. Tetapi itu semua sebenarnya hanya merupakan keinginan-keinginan mereka sendiri, tanpa memikirkan kepentingan yang luas, tanpa memikirkan kebutuhan yang lebih lanjut lagi tentang pelepasan manusia dan dunia ini dari belenggu dosa melalui penebusan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mengikut Yesus, percaya kepadanya, juga seharusnya berani percaya akan penderitaan Yesus dan juga hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan yang tidak mesti semuanya itu baik-baik saja, bahagia-bahagia saja. Mengikut Yesus dikatakan di sini harus menyangkal dirinya sendiri. Harus mau memikul salibnya sendiri-sendiri, sama seperti Yesus yang juga memikul salibnya waktu itu untuk menebus dosa manusia. Dan karenanya
diharapkan kepada murid-murid Yesus dan bahkan kita semua saat ini yang percaya kepada Yesus untuk tetap berani percaya kepada Yesus saat kita merasakan penderitaan, kesusahan, kesedihan yang seringkali silih berganti meliputi kehidupan kita. Karena saat Allah menciptakan dunia ini, Allah memberikan kewenangan dan kebebasan kepada manusia, makhluk yang ada dan alam semesta ini untuk berlaku sesuai apa yang dikehendakinya. Dan karena kuasa Allah yang seperti itulah, maka tidak seterusnya, tidak selamanya Allah intervensi dalam kehidupan manusia dan alam raya ini. Agar manusia baik-baik saja, agar alam itu baik-baik saja. Karena semuanya sudah diciptakan dengan kewenangan, dengan hukum alam yang ada. Maka Allah tidak akan menjadi Allah yang sewenang-wenang, mengintervensi keberadaan alam raya dan makhluk yang ada di dunia ini. Tetapi yakinlah, walaupun Allah tidak selalu mengintervensi keadaan dunia dan kehidupan kita manusia, sehingga kita bisa mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit dan kesusahan kesedihan. Tapi yakinlah bahwa Ia selalu menyertai, bahwa Ia selalu mendampingi, bahwa Ia selalu mengerti keberadaan kita. Dan karena itu Allah boleh selalu meneguhkan dan menguatkan kita di kala penderitaan, kesusahan, kesedihan, sakit, penyakit menerpa kehidupan kita. Yakinlah, beranilah tetap yakin dan percaya bahwa Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih, kalau dalam keadaan bahagia kita mudah untuk percaya bahwa Yesus ada bersama saya. Tapi di saat-saat kita menderita, di saat-saat kita merasakan kesedihan, kesusahan, seperti halnya saat kita masih berada dalam situasi pandemi corona saat ini yang belum juga berakhir, mungkin kadangkala terbersit dalam pikiran kita, Allah di mana ya? Gusti Allah kok orang dang bertindak gen kabeh apik meneh kaya wingi-wingine. Bukannya tangan Allah tidak lebih kuasa dari hukum alam yang ada. Tidak. Allah tetap berkuasa. Tetapi kekuasaan Allah itu bisa kita lihat manakala Ia tidak segera intervensi dalam keadaan alam raya ini dan kehidupan kita. Karena Ia telah memberikan segala sesuatu, kewenangan, kebebasan bagi alam raya dan bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tetaplah percaya. Atau dengan bertanya pada diri kita masing-masing, kita berefleksi, kita mengaca, masih beranikah
aku percaya kepada Allah dikala pandemi ini tidak segera berakhir? Masih beranikah aku percaya kepada Yesus? Penderitaanku kok bertubi-tubi seperti ini. Marilah kita renungkan, masihkah aku berani percaya kepadanya? Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh cukup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mohon untuk berdiri. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita masing-masing. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menyatakan iman percaya dengan iman rasuli. Mari kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasih dan yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat Mazmur 136 ayat yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 387. Kuhiran Allah mau memberi. Dan Kristus
Kita aturkan persembahan ini di dalam doa sekaligus kita berdoa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam peribadatan pagi hari ini, dan di mana Engkau perkenankan kami semua untuk membawa persembahan sebagai wujud sukacita kami dan syukur kami kepadamu yang telah melimpahkan berkat dalam kehidupan kami sehari-hari dan yang telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Sungguh Engkau Allah yang berkuasa, sungguh Engkau Allah yang mulia. Kami yakin Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Bapa, terutama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih menderita sakit. Engkau mengetahui keberadaan mereka satu persatu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan hadir dalam kehidupannya. Engkau akan memberikan kesembuhan kepada mereka melalui dokter, para medis, dan obat-obat yang diminumnya, serta perawatan kaum keluarganya. Ya Tuhan, sertailah mereka dan sembuhkanlah saudara-saudara kami ini. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih bersekolah dengan cara daring atau online. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai anak-anak kami. Mampukan mereka tetap belajar dengan tekun walaupun mereka belajar di rumah, agar mereka dapat mempersiapkan dirinya menghadapi masa depan. Dan apabila di hari-hari ini nanti ada di antara anak-anak kami yang akan mengikuti penilaian tes semester atau penilaian tengah semester, kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami. Kami yakin Roh Kudus selalu melingkupi dan menyertai anak-anak kami. Berikan kesehatan, berikan kesukacitaan kepada anak-anak kami semua. Bapa, terlebih kami semua selaku orang tua mereka, mampukan kami untuk mendampingi dan mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami dengan bijaksana, terkhusus di masa-masa pandemi ini. Kami boleh mencukupi kebutuhan rumah tangga kami dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Kami boleh melanjutkan karya dan kerja kami masing-masing di mana Tuhan telah tempatkan kami. Lindungi kami Tuhan, sertai kami Tuhan, dan berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada kami untuk melanjutkan kerja dan karya kami masing-masing dalam kerangka mencukupi kebutuhan rumah tangga kami dan dalam kerangka kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, perkenankan pula kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara yang kami cintai ini. Kiranya Engkau selalu memberikan kebijaksanaan kepada mereka, mampukan mereka untuk menata segala sesuatunya, sehingga lebih baik dan lebih baik lagi terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terutama untuk program vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah dan pemikir bangsa ini Engkau mampukan ya Tuhan, para pelaksana dari tim vaksinasi yang ada, Tuhan berkati agar jalannya vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga paling tidak akan semakin mengurangi penyebaran virus corona. Bapa, kami yakin bahwa itu semua boleh terjadi hanya karena campur tangan Tuhan. Kami ingin selalu berani percaya kepadamu, Tuhan Allah. Demikian pula untuk gereja-Mu, gereja Tuhan terkhusus GKJ Wonosari ini.
Tuhan memampukan gerejamu ini untuk tetap senantiasa mengemban misimu, yakni menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah masyarakatnya, dan kami semua dimampukan untuk tergerak dan bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian kemuliaan nama Tuhan selalu boleh dinyatakan di tengah-tengah masyarakat kami ini. Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri dan kita akan menerima pengutusan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur kepada Allah.